Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori otak dan multiple inteligensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian otak. Telah kita ketahui bahwa otak manusia adalah sebuah item yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Otak sendiri itu bekerja secara non-stop walaupun kita sedang tidur, walaupun beratnya hanya sekitar 2% dari berat tubuh. Otak ternyata mengkonsumsi sekitar 20% dari suplai oksigen tubuh, 20% dari kalori yang kita butuhkan. Kemudian otak itu dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, yang diantara keduanya disambung oleh korpus kolosum. Belahan otak kanan menguasai belahan kiri anggota tubuh manusia, dan sebaliknya belahan otak kiri menguasai belahan kanan anggota tubuh manusia. Belahan otak kiri terutama itu berfungsi untuk berpikir rasional, analitis, sekuensional, linear, dan saintifik, seperti untuk belajar membaca, berbahasa, berhitung, spasial, dan lain sebagainya. Kemudian belahan otak kanan lebih bersifat lateral atau menyamping dan berfungsi divergen dengan memberikan banyak atau lebih dari satu kemungkinan jawaban. Sedangkan belahan otak kiri lebih bersifat analitis, logik, konvergen, dan algoritmik. Telah kita ketahui bahwa kebanyakan sistem pendidikan di dunia, terutama di Indonesia, itu lebih menjurus kepada aliran atau pemikiran otak kiri, terutama yaitu ketika para pelajar di seluruh dunia dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan logika dan rasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian multiple inteligensi atau bisa disebut dengan kecerdasan majemuk. Gardner mendefinisikan bahwa inteligensi itu sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Lalu, multiple inteligensi sendiri merupakan kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenal bentuk benda secara tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, di makalah kami disebutkan dan dijelaskan ada 3 faktor penting yang mempengaruhi apakah kecerdasan itu dapat berkembang atau enggak. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Nah, yang termasuk di dalam faktor biologis ini adalah faktor keturunan atau genetis dan luka atau cedera otak sebelum, selama, atau sesudah kelahiran. Yang kedua yaitu faktor sejarah hidup pribadi. Nah, yang termasuk dalam faktor ini itu termasuk pengalaman-pengalaman dengan orang-orang tertentu seperti orang tua, guru, teman, dan lainnya, yang semua itu bisa membangkitkan ataupun menghambat perkembangan kecerdasan. Kemudian faktor yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor latar belakang kultural dan historis. Nah, yang termasuk di dalam faktor ini itu adalah waktu dan tempat individu di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan historis itu di tempat-tempat lainnya. Nah, selain 3 faktor itu tadi, ada juga faktor pendorong dan penghambat kecerdasan. Faktor-faktor itu yaitu
crystallizing dan paralyzing experience, yang merupakan dua proses kunci dalam perkembangan kecerdasan itu. Nah, crystallizing experience atau disebut pengalaman yang mengkristalkan, ini itu adalah titik balik dalam perkembangan bakat dan kemampuan orang. Nah, seringkali titik balik itu kan terjadi di awal masa kanak-kanak ya, meskipun itu dapat terjadi sepanjang hidupnya. Nah, kemudian paralyzing experience atau pengalaman yang melumpuhkan. Yang selanjutnya adalah kerja otak dalam proses pembelajaran. Jadi peningkatan mutu pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan otak dapat berfungsi secara maksimal. Dalam proses pembelajaran yang berdasarkan pada cara kerja otak manusia, itu berusaha menyajikan informasi dengan sedemikian rupa agar materi yang diterima itu berhasil disimpan di memori jangka panjang. Maka proses pembelajaran harus bersifat masuk akal dan mempunyai arti bagi peserta belajar. Jadi masuk akal di sini itu maksudnya siswa dapat memahami informasi dengan menghubungkan informasi tersebut dengan pengalaman yang telah dialami oleh peserta didik atau siswa sebelumnya. Jadi proses belajar yang memaksimalkan fungsi otak berarti tidak hanya memberdayakan satu belahannya saja, tetapi mengupayakan pemaksimalan fungsi keduanya secara seimbang, sehingga menghasilkan siswa yang tidak hanya mampu berpikir secara berurutan dan terstruktur, tetapi mengupayakan pemaksimalan fungsi keduanya secara seimbang. Jadi hasilnya nanti siswa tidak hanya mampu berpikir secara berurutan dan struktur, tetapi juga mampu berpikir secara divergen, global, dan kreatif. Untuk salah satu upaya untuk memaksimalkan fungsi otak dalam proses belajar ini adalah dengan merancang metode belajar yang memadukan ruang-ruang kelas dan alam bebas serta penggunaan musik ketika proses belajar dan mengajar berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tentang implementasi multiple intelligence dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada dasarnya itu setiap orang itu memiliki potensi intelijen yang ada 8, yakni ada kecerdasan bahasa atau linguistik, logis matematis, visual spasial, terus kinestik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan ada naturalis terakhir. Nah, semua orang itu memiliki struktur otak yang sama, hanya intelijensinya itu tidak semua orang itu bisa terasa dengan baik seperti itu. Untuk itu seorang guru ataupun seorang pendidik itu perlu mengembangkan intelijensi yang ada pada siswanya masing-masing atau muridnya masing-masing. Dengan cara seorang guru itu kalau bisa tuh nggak boleh memaksakan siswa tuh harus nurut dengan yang dimauin gurunya seperti itu, kayak kamu harus belajar dengan metode seperti ini kayak gitu. Padahal siswanya itu nggak cocok dengan metode itu seperti itu. Terus kan keadaan murid juga berbeda-beda, nggak semua murid itu sama, latar belakangnya sama dan kemauannya sama kan, enggak. Nah, intelijensi ini juga bisa dikembangkan oleh diri sendiri dengan cara dia memiliki karakter yang dia mau seperti itu. Nah, hal ini dibantu oleh pendidik atau seorang guru. Biasanya seorang guru itu memberikan
bukan memberikan tapi memahami karakter siswanya kayak guru kelas ataupun guru-guru mata pelajaran seperti itu. Nah, dengan itu guru harus memahami teori MI. Saya jelasin tentang teori MI adalah setiap siswa memiliki intelijen yang mungkin berbeda. Siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika materinya disajikan dengan sesuai intelijensi yang menonjol dalam diri siswanya. Nah, ini dikasih contoh, misal ada siswa yang menonjol dalam intelijensi musikal, ia akan mudah memahami mata pelajaran tertentu. Misal ada mata pelajaran biologi, jika mata pelajaran biologi ini ataupun ya IPA lah, biologi ini dijelaskan dengan memasukkan unsur-unsur musik, kan tadi si siswanya tuh suka musikal gitu kan ya, jadi kayak dibuat lagu kayak gitu loh. Jadi kan si siswa itu akan tertarik dan akan lebih mudah memahami materi yang diberikan seperti itu. Aduh, saya pilek. Halo, ada menurut Gardner, secara umum seorang guru mampu bisa mengembangkan strategi pembelajaran dengan menggunakan intelijensi lain yang tidak dikuasainya. Caranya dengan berlatih terus-menerus, misalnya guru yang intelijensi musiknya kurang, guru dapat mengajar dengan menggunakan lagu atau musik asal dia bisa berlatih terus. Nah, maksudnya tuh kayak gini. Jadi kayak guru tuh kalau mau menerapkan suatu pembelajaran pada muridnya kan juga harus memahami materinya dulu, gimana dia akan menyampaikan pada murid, gimana dia akan memahamkan murid dengan materi yang diberikan seperti itu kan. Nah, dia itu juga harus belajar dengan materi yang akan disampaikan itu. Kayak yang tak kasih contoh tadi, materi biologi dicampur dengan musikal kayak gitu. Nah, guru kan juga harus kreatif dalam membuat lagu biologi seperti itu. Gitu, contoh seperti itu. Nah, ini dijelasin juga di materi kemampuan-kemampuan yang terkait dengan kecerdasan majemuk. Ada linguistik, matematis, visual, kinestik, musikal, interpersonal, intrapersonal, natural, dan eksistensial. Ini bisa dibaca sendiri ya. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.